Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprile Eka Putri dengan NPM 2141167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi strategi pemasaran digital. Pengertian strategi pemasaran digital. Menurut Lane, pada tahun 2008 dalam Catherine Teken-Smith 2011, pemasaran digital adalah praktik untuk mempromosikan sebuah produk dan layanan menggunakan saluran distribusi digital. Pemasaran digital juga disebut sebagai e-marketing dan termasuk iklan digital atau online yang dapat mengirimkan pesan pemasaran kepada pelanggan. Dan selanjutnya ada pengertian strategi saluran. Pengertian strategi saluran pemasaran digital adalah platform yang dapat Anda gunakan untuk menjangkau audiens target Anda dengan informasi tentang merek, produk, atau layanan Anda seperti situs web, email, dan juga media sosial. Selanjutnya, jenis-jenis strategi saluran. Yang pertama itu ada situs web, yang kedua ada surel, yang ketiga ada media sosial, dan yang terakhir ada pencarian berbayar atau SEM. Situs web adalah alat yang harus dimiliki untuk bisnis Anda karena dapat menyediakan platform atau tempat khusus untuk Anda yang dapat mengedukasi audiens tentang merek, produk, dan layanan. Sedangkan surel atau email memiliki kemampuan untuk mendukung tujuan pemasaran. Pesan email berfungsi untuk umpan balik dan dukungan pelanggan. Layanan pelanggan yang baik merupakan cara yang baik untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, media sosial. Dari saluran yang digunakan orang-orang untuk menjalin hubungan pribadi, media sosial telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dan selanjutnya, untuk pencarian berbayar, keuntungannya adalah iklan Anda tampil di atas hasil penelusuran organik sehingga lebih terlihat oleh pengguna. Meskipun Anda harus membayar setiap kali menggunakan atau mengklik iklan Anda, masih banyak nilai dalam bentuk uang dan yang lainnya dapat diperoleh dari penelusuran berbayar. Selanjutnya, ada pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi. Yang pertama, itu ada konsistensi branding, dan yang kedua, pemanfaatan data, yang ketiga, keterlibatan pelanggan, yang keempat, optimisasi pengeluaran, dan yang terakhir, peningkatan konversi. Dalam konsistensi branding, integrasi memastikan pesan dan citra merek konsisten di semua saluran online, sehingga dapat menciptakan identitas merek yang kuat. Untuk pemanfaatan data, integrasi memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk memahami perilaku pelanggan dengan lebih baik. Dan untuk keterlibatan pelanggan, melalui integrasi perusahaan dapat berintegrasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran dengan meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan audiens. Dan untuk optimasi pengeluaran, yaitu dengan integrasi, bisnis dapat mengalokasikan anggaran pemasaran dengan lebih cerdas dan dapat meminimalkan pemborosan. Dan yang terakhir, itu peningkatan konversi. Peningkatan konversi, integritas saluran memungkinkan sebuah perusahaan untuk menyediakan konten yang sesuai dengan tahapan perjalanan pelanggan dan meningkatkan peluang konversi. Selanjutnya ada bagaimana cara membangun struktur strategi pemasaran digital. Langkah yang pertama itu ada penentuan tujuan, yaitu dengan cara mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dan strategi pemasaran digitalnya.
Dan yang kedua itu menentukan audiens. Lakukan penelitian untuk memahami siapa audiens target Anda, siapa mereka, dan apa yang mereka butuhkan, dan di mana mereka berinteraksi secara online. Selanjutnya, yaitu dengan cara pemilihan saluran. Pilih saluran pemasaran digital yang sesuai dengan audiens Anda, seperti media sosial, iklan online, atau email marketing. Dan yang keempat yaitu pembuatan konten. Buatlah konten yang relevan dan bermanfaat bagi audiens. Karena konten ini sangat bermanfaat dan konten ini dapat berupa blog, video, atau gambar. Dan yang terakhir itu ada analisis kinerja. Gunakan alat analitik untuk mengukur kinerja kampanye Anda, memahami apa yang mereka lakukan, dan membuat perubahan jika diperlukan. Selanjutnya, ada analisis pesaing. Menurut David, pesaing adalah perusahaan yang menawarkan produk dan jasa sejenisnya di pasar yang sama. Untuk itu, analisis pesaing merupakan cara untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang dari para pesaing. Selanjutnya, ada bagaimana sih cara menentukan tujuan dan sasaran? Untuk menetapkan tujuan dan sasaran dalam pemasaran digital adalah salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa upaya pemasaran memiliki fokus dan arah yang jelas. Tujuan ini harus cerdas, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, dan terkait dengan keberhasilan bisnis. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan sasaran yang sesuai, Anda dapat lebih fokus dalam merancang strategi pemasaran digital. Selanjutnya ada perumusan strategi. Yang pertama itu ada analisis situasi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada strategi, yang keempat taktik, kelima tindakan, dan yang keenam itu ada kontrol. Selanjutnya, apa saja sih implementasi strategi? Yang pertama itu dengan cara membuat konten, yang kedua SEO atau Search Engine Optimization, dan yang ketiga itu dengan media sosial, dan yang keempat dengan email marketing, dan yang kelima dengan analisis kinerja. Selanjutnya, bagaimana sih cara menilai proyek digital yang berbeda? Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada tujuan dan kesesuaian, yaitu dengan cara mengevaluasi sejauh mana proyek mendukung tujuan bisnis Anda dan apakah proyek ini relevan dengan pasar dan audiens Anda. Dan yang kedua, ada biaya dan anggaran. Tinjau biaya proyek dan perbandingan dengan anggaran yang tersedia. Pastikan biaya proyek sebanding dengan manfaat yang akan diharapkan. Dan yang ketiga, ada manfaat dan tujuan, yaitu identifikasi manfaat yang diharapkan dari proyek tersebut. Bagaimana proyek ini akan mempengaruhi sebuah bisnis Anda. Selanjutnya, ada pengelolaan resiko, yaitu evaluasi potensi resiko yang terkait dengan proyek dan rencanakan cara bagaimana sih mengelola resiko tersebut. Dan yang terakhir itu ada analisis ROI atau Return of Investment, yaitu dengan cara menghitung estimasi ROI yang mungkin dari proyek digital tersebut. Dan di sini ada sumber referensi yang sudah saya tulis. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.